Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, ibu absen terlebih dahulu. Gino, Caca, Maggie, Nadia, Rino. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil ya? Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar yaitu pelajaran IPA tentang perpindahan panas. Kita akan belajar apa itu panas dan perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Panas mempengaruhi sumber zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat memutarkan panas disebut dengan konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas pada konduksi adalah hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai dengan partikel zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas pada konduksi adalah hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai dengan perpindahan zat partikel. Perpindahan secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh besi, sampai ke ujung besi yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas saja yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas saja yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas.
Perpindahan panas secara konveksi juga disebut dengan perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air panas tersebut akan naik, sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses kita memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas konveksi antara lain asap cerobong pabrik yang berhubung tinggi, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi. Meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain badan terasa hangat ketika berada di api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.